Aman. Mudah-mudahan. Baik, terima kasih pimpinan. Enggak. Terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 6 ya, 4 yang saya hormati. Kemudian Pak Menteri, Pak Sekjen dan seluruh jajaran Dirjen yang hadir pada hari ini. Baik, seperti yang disampaikan oleh senior-senior tadi, memang agak cukup banyak tadi penyampaian. Kami pun dari fraksi Partai Demokrat ingin memberikan catatan, tanggapan, dan masukan kepada Kementerian Kementerian Pertanian. Yang pertama, terkait dengan hingga saat ini konversi lahan sawah dinilai masih sangat tinggi. Ditambah adanya perubahan iklim, berpotensi mengancam ketahanan pangan nasional, mengingat anggaran di tahun 2023 kecil. Oleh karena itu, kami fraksi Partai Demokrat tersebut bisa digunakan secara optimal kepada sentra produksi pertanian dalam rangka peningkatan produksi dan kesejahteraan petani untuk mengantisipasi perubahan iklim dalam bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, ini terkait dengan kenaikan harga BBM berdampak petani. Biaya produksi seperti bibit, benih dan pupuk dinilai semakin tinggi, sementara harga pembelian pemerintah beras dan gabah kering tidak pernah naik, sehingga semakin membebani para petani. Karena menaikkan HPP akan terjadi inflasi, untuk kebijakan yang diambil adalah kebijakan yang pro pada petani. Oleh karena itu, kami pun juga berharap agar pemerintah dalam hal ini lebih memperhatikan para petani kita. Selanjutnya, di tengah terbatasnya kuota pupuk bersubsidi dan tingginya harga pupuk komersil, fraksi Partai Demokrat mendorong Kementan untuk meningkatkan penggunaan pupuk organik secara berimbang, terutama unit pengelolaan pupuk organik atau UPO, yang merupakan program bantuan Kementan sejak tahun 2015, harus dioptimalkan penggunaannya. Bantuan melalui penyuluh Kementan agar memberikan pendampingan produksi pupuk organik dengan kualitas yang bisa dibeli dengan memanfaatkan limbah organik yang melimpah ketersediaannya. Selanjutnya terkait dengan anggaran Kementan yang 15,4 T, jika target sasarannya benar, maka dapat memberikan perubahan pada sektor pertanian. Oleh karena itu, kami dari fraksi Partai Demokrat memberikan pandangan. Yang pertama, perbanyak bantuan benih. Yang kedua, tingkatkan SDM petani melalui Demplot maupun Bimtek. Ketiga, manfaatkan balai-balai yang ada di daerah. Keempat, bantuan pengelola tanah harus sesuai karakteristik daerah. Kelima, perbanyak alsin pasca panen termasuk pengering. Keenam, perbanyak bantuan pupuk organik agar dapat mengimbangi akibat kedelapan, permudah petani dalam mendapatkan PUR. Selanjutnya, ada catatan terkait dengan kunjungan spesifik kemarin ke Kota Batu dan Malang. Terkait dengan produktivitas buah apel di Jawa Timur telah mengalami penurunan baik kuantitas, mutu, dan ukuran. Penyebabnya adalah usia pohon apel yang sudah tua, rata-rata 44 sampai 60 tahun. Unsur hara kritis, kekurangan nutrisi organik, dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan pestisida berlebihan. Di samping itu juga terjadi alih fungsi lahan apel yang semula 2.500 hektar menjadi kurang dari 1.000 hektar. Oleh karena itu, kami dari fraksi Partai Demokrat juga meminta agar Kementan
memberikan solusi atas permasalahan petani apel di Kota Batu, Jawa Timur. Terakhir, catatan untuk Kementan terkait dengan pertanian tebu. Jumlah pabrik gula rafinasi terlalu banyak akibat kemudahan persyaratan mendirikan penyebabnya. Supply and demand, semua pabrik gula rafinasi mitra dan kewajiban menyediakan dalam undang-undang perkebunan. Permasalahan di hulu, produksi tebu dalam negeri rendah, 67 ton per hektar, dan biaya produksi sangat mahal. Indeks biaya produksi gula di Indonesia mencapai 190 poin, sementara Brasil hanya 100. Dalam rangka mendukung target produksi gula nasional, kami fraksi Partai Demokrat mendorong pemerintah untuk melakukan intensifikasi dengan menyediakan bibit tebu yang berkualitas dan konsolidasi lahan yang meningkatkan atau petani tebu harus menunggu selama 10 bulan bisa mengantongi pendapatan. Mungkin itu saja pimpinan dari kami fraksi Partai Demokrat. Ulang lebih